Tentunya bukan suatu hal yang kebetulan atau tidak ada hikmah di balik doa tersebut, tapi kita perlu mentafakuri ada apa sebetulnya di balik bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan itu, sehingga Rasul berdoa secara khusus. Tentunya ini ada keistimewaan. Banyak hal untuk memasuki bulan Rajab ini, banyak amalan-amalan yang dicontohkan oleh para ulama, para sahabat, juga Rasulullah. Beliau suka memperbanyak ibadah saum ya, di bulan Rajab ini. Bulan Sya'ban pun demikian ya, kata para sahabat, kadang-kadang Rasul rajin saumnya sehingga kelihatan tidak pernah berbuka, artinya tidak pernah tidak saum gitu. Atau sebaliknya kadang-kadang Rasul juga tidak saum, seolah-olah Rasul tidak berpuasa. Jadi artinya sesuatu yang tidak wajib atau tidak difardukan itu tidak dikerjakan secara terus-menerus oleh Rasul, karena dikhawatirkan dianggap wajib oleh umat-umatnya, sehingga kadang dilakukan, kadang pun tidak. Tapi apabila sudah dicontohkan oleh Rasulullah, maka tidak ada salahnya, bahkan lebih baik kita mengikuti sunnah beliau gitu ya. Banyak bersedekah, juga ada sholat khusus yang dicontohkan oleh para ulama, para sahabat yang dilakukan di bulan Rajab ini. Dan tidak asing lagi untuk kita bahwa bulan Rajab itu adalah bulan di Isra dan Mi'rajkannya Rasulullah SAW. Di Isra Mi'rajkan beliau itu sesuatu yang istimewa, tentunya tidak akan bisa dikaji secara akliyah gitu ya, secara akal pikiran, secara rasio, tapi harus diterima dengan keimanan yang penuh, karena banyak hal-hal yang di luar akal atau di luar nalar manusia, kejadian-kejadian yang luar biasa. Ini merupakan salah satu mukjizat yang diberikan kepada Rasul kita Muhammad SAW. Dan semua mungkin sudah paham, sudah hafal ya, karena sering disampaikan bahwa di bulan Rajab ini difardukannya, diwajibkannya salat fardu yang 5 waktu sehari semalam, di mana sebelum melakukan Isra Mi'raj, kewajiban salat itu tidak seperti yang dilakukan sekarang ini ya. Alhamdulillah, umat Rasulullah SAW secara khusus diberi kewajiban untuk menjalankan ibadah sholat secara khusus dan secara langsung. Perintahnya diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, tidak melalui perantaraan malaikat Jibril yang biasanya kan melalui perantaraan malaikat Jibril, tapi khusus sholat ini Rasul diundang oleh Allah ke Sidratul Muntaha pada peristiwa Mi'rajnya. Ini menandakan bahwa begitu serius ya, kewajiban sholat ini harus betul-betul kita laksanakan dengan penuh komitmen, dengan penuh disiplin, dengan penuh kesadaran bahwa sholat itu adalah kebutuhan untuk kita, bukan untuk Allah, kebutuhan untuk kita. Walaupun dalam niatnya sholat yang kita lakukan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, tapi hakikatnya sholat itu adalah untuk kepentingan kita. Artinya ketika kita rajin sholat, maka orang tersebut akan mendapat rahmat Allah dan keselamatan. Tapi apabila orang tersebut meninggalkan sholat, maka akan mendapat laknat Allah. Kemudian kalau orang itu rajin sholat, Allah tidak akan menambah kemuliaannya dengan kehadiran sholat orang tersebut. Dan sebaliknya, seandainya hamba seluruh dunia, manusia seluruh dunia tidak ada yang sholat satupun, Allah tidak akan rugi dengan tidak sholatnya hamba Allah. Artinya sholat itu tidak ada pengaruhnya bagi Allah, tapi justru kepentingan untuk kita semua. Sebab itu mudah-mudahan kita semua lebih menyadari bahwa sholat ini adalah suatu kebutuhan kita sebagai hamba Allah dalam rangka penghambaan kita kepada Sang Khalik ya, pengabdian kita kepada Allah yang hakikatnya adalah untuk kita juga, kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Para mitra sekalian rahimakumullah, baiklah di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kajian tentang dari kitab Sejarah Pertemuan yang lalu
menyampaikan tentang berakhlak dengan sifat as-salam ya. Dan sekarang akan dilanjutkan dengan pasal yang baru, Takhallukul iman, faslun fi takhallukul iman. Pasal ini membahas tentang berakhlak dengan keimanan, gitu ya, berakhlak dengan keimanan. Di mana salah satu sifat Allah ya, al-mu'min, al-muhaimin. Al-mu'min ini adalah orang yang beriman. Dalam pembahasan disebutkan al-mu'minu in ukhida min tasdiqillahi nafsi fa'alaika bil imani bi kulli ma anjalahu rahman. Apabila seseorang beriman itu diambil dari pembenarannya terhadap Allah atau membenarkan Allah terhadap dirinya, terhadap zatnya, fa'alaika bil iman, maka wajib buat kalian beriman bi kulli ma anjalahu rahman, kepada seluruh yang telah menurunkan Sang Maha Rahman, yaitu Allah.